Episode 43. Kembali ke kota Tianyun. Fai Hung mengangkat alisnya saat dia melihat binatang iblis itu, bahkan tidak berusaha untuk bergerak. Dia tidak takut karena dengan satu serangan tangannya, dia bisa dengan mudah memusnahkan binatang iblis ini. Apalagi menggunakan kekuatannya dari lautan jiwa, dia bahkan bisa menghancurkan binatang ini tanpa menyentuhnya. Tepat ketika dia akan membunuh binatang itu, Fai Hung merasakan kehadiran Xintian. "Saudara Fai Hung, awas!" Xintian berteriak gugup ketika dia melihat seekor binatang iblis akan memakan Fai Hung. Xintian agak lelah ketika dia tiba di tempat ini. Dia telah berlari tanpa henti beberapa jam, mencari petunjuk atau tempat di mana dia bisa menemukan tanaman obat yang dia butuhkan. Tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak menemukan apapun. Sekarang, ketika melihat bahwa Fai Hung terpojok oleh binatang iblis, dia terkejut. Fai Hung masih tidak bergerak. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Xintian. Selain itu, dia akan berusaha menyembunyikan kekuatannya untuk menghindari keributan. Kecuali itu sangat diperlukan, dia tidak akan menggunakan kekuatannya. Xintian merasa sedikit khawatir. Dia tahu bahwa binatang iblis itu adalah binatang iblis tingkat Raja Bintang 2. Jadi dia harus melarikan diri. Dia bisa lari dan melarikan diri dari binatang iblis itu. Tapi dia akan membiarkan Fai Hung mati. Tapi dia memutuskan untuk tidak melarikan diri. Xintian meraih sebuah batu dan melemparkannya ke arah binatang iblis sambil berteriak, "Hei, binatang sialan!" Binatang iblis itu berbalik saat tiba-tiba dilempar. Anehnya, ia menjauh dari Fai Hung saat berjalan menuju mangsa barunya. Xintian meraih pedangnya erat-erat sambil memperhatikan binatang iblis itu saat dia berkata, "Saudara Fai Hung, cobalah untuk melarikan diri. Begitu binatang iblis itu menyerang aku akan mencoba menghentikannya." Fai Hung menunjukkan senyum lemah ketika dia melihat tindakan Xintian. Alih-alih berlari demi hidupnya, dia memutuskan untuk menghadapi binatang iblis itu, sehingga aku bisa melarikan diri dengan aman. Sepertinya, aku juga bisa mempercayainya. Fai Hung terus menonton situasi dan tidak bergerak atau berdiri. Xintian hanya fokus pada binatang iblis. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihat apakah Fai Hung sudah berlari atau belum. Detak jantungnya berdetak seperti mengikuti irama genderang perang, dipenuhi dengan kegugupan dan ketakutan saat dia menghadapi binatang iblis tingkat raja ini. Binatang iblis itu langsung menyerang Xintian. Binatang itu menabrak pohon dan menghancurkannya. Xintian nyaris tidak lolos dari serangan binatang iblis itu. Dia takut di dalam hati ketika dia menghadapi lembu raksasa yang menakutkan seperti ini. Binatang iblis itu menyerang Xintian lagi. Kali ini, Xintian tidak bisa mengelak. Jadi dia menerima serangan binatang iblis itu dengan lengan kirinya sambil mencoba menutupi tubuhnya sendiri. Dia lalu melompat menjauh beberapa meter sebelum berdiri lagi. "Saudara Xintian!" Sebuah teriakan terdengar dari jauh. Xintian agak lega melihat Ling Yan berlari ke tempatnya. Meskipun mereka berdua di tingkat surga besar dan hampir mustahil untuk mengalahkan binatang iblis tingkat raja, mereka masih memiliki kesempatan untuk melukainya. Jika tidak, mereka bisa melarikan diri begitu Fai Hung telah melarikan diri. Xintian dengan cepat memberitahu Ling Yan mengapa dia menghadapi binatang iblis itu. Ling Yan juga menghunus pedang dari punggungnya. Fai Hung juga melihat Ling Yan telah datang dan bergumam, "Sepertinya ini akan menarik. Mari kita lihat seberapa jauh potensi, tekad, dan kemauan mereka dapat berkembang." Fai Hung ingin melihat kedua pemuda itu melawan binatang iblis yang lebih kuat dari mereka. Dia berniat membantu, tetapi mengangkat sudut mulutnya sedikit. Binatang iblis itu berhenti bergerak ketika melihat kedua anak laki-laki itu bersama-sama menghadapinya. Binatang iblis itu kemudian menabrak mereka berdua. Xintian dan Ling Yan terlibat dalam pertempuran bersama melawan binatang iblis yang lebih kuat dari mereka. 15 menit kemudian, binatang iblis itu penuh dengan beberapa luka, sementara mereka berdua juga sedikit terluka.
Fei Hung mengamati dari awal cara bertarung mereka dan menilai. Perjalanan mereka masih panjang sebelum mereka bisa melawan lawan yang lebih kuat dari mereka. Fei Hung ingin mengakhiri ini, tetapi tidak ingin mengekspos dirinya terlalu banyak. Jadi dia melemparkan auranya ke binatang iblis itu, melemahkannya dan menghancurkannya seluruh tubuhnya di dalam. Sementara Ling Yan dan Xin Tian terus melukai binatang iblis itu, sampai mereka berhasil membunuhnya. Keduanya tidak menyadari betapa mudahnya untuk menghabisi binatang iblis itu akhirnya. Sementara mereka berdua jatuh ke tanah terengah-engah, benar-benar kelelahan. Fei Hung berjalan ke arah mereka, perlahan dengan satu botol giok di tangannya yang berisi tanaman obat di dalamnya. Fei Hung berkata, "Kalian benar-benar bisa membunuh binatang buas tingkat raja. Kalian benar-benar kuat. Jika aku tidak salah, ini bukan pertama kalinya kalian berdua menghadapi binatang iblis bersama-sama, kan?" Xin Tian menjawab setelah beristirahat sebentar. "Benar, aku dan Ling Yan telah mengembara keluar dari kota Tianyun bersama-sama berkali-kali. Jadi, kami pernah terjebak dalam pertempuran melawan binatang iblis tingkat raja." Fei Hung mengangguk sambil menyerahkan botol giok itu padanya. "Apa ini?" Xin Tian mengerutkan kening saat dia memeriksa isi botol giok yang diberikan padanya. "Di dalamnya ada tanaman obat yang kau inginkan. Lihat saja." Xin Tian membuka matanya saat dia dengan cepat membuka botol giok dan mengeluarkan tanaman obat yang ada di dalam. "Apa?" Xin Tian terkejut, tetapi kemudian dia berdiri dengan cepat ketika kebahagiaan meresapi wajahnya. "Terima kasih, Saudara Fei Hung." Dia mengucapkan terima kasih saat dia memegang botol batu giok itu dengan erat. Fei Hung mengangguk sambil tersenyum, sambil menunggu mereka berdua pulih. Setelah sekitar 10 menit kemudian, mereka kembali ke kota Tianyun. Kediaman klan Zhang, aula utama. "Patriark, ayah!" Suara-suara yang terdengar serius dan mendadak dapat terdengar di aula utama keluarga Zhang. Pemuda yang telah pergi untuk pelatihan mereka sebelumnya langsung pergi ke tempat tinggal mereka masing-masing. Sementara ketakutan dan ketidakpastian terlihat jelas dalam penampilan dan perilaku mereka, menarik perhatian semua orang. "Tetua, putriku, apa yang terjadi pada kalian?" tanya Zhang Wei dengan ada kekhawatiran dan kebingungan di wajahnya saat dia melihat perilaku wajah mereka yang aneh dan takut. Dengan para pelayan yang keluar dari dalam aula serta orang yang tidak penting, Tetua Jin Xian mulai menceritakan apa yang terjadi selama pelatihan anggota klan Zhang. "Apa?" Zhang Wei berteriak ketika dia berdiri dan mulai memeriksa putrinya sendiri. Setelah memastikan putrinya baik-baik saja, dia terus bertanya, "Jadi, maksudmu orang misterius itu menyelamatkan semua orang dengan mengalahkan seluruh gerombolan binatang iblis sendirian, dan hanya dengan pedang di tangan?" Zhang Wei merasa ini sulit dipercaya. Dia dengan cepat mengingat sesuatu dan bertanya dengan antisipasi. "Orang itu, bukankah dia seorang pemuda berusia 20-an dan pakaiannya terlihat sangat mewah dan berkualitas terbuat dari bahan yang sangat bagus?" Para tetua menggelengkan kepala sebelum menjawab. "Sebenarnya, pakaiannya tampaknya memiliki kualitas yang sangat baik, tetapi kami benar-benar tidak dapat melihat wajahnya. Dia mengenakan topeng, jadi kami tidak tahu apakah dia masih muda, dewasa atau tua." Zhang Wei mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah orang itu benar-benar pemuda yang digambarkan oleh Tuan Kota.